Namaku Adi. Bagiku, kamera bukan hanya alat untuk merekam gambar. Kamera adalah sebuah kunci. Kunci untuk membuka pintu-pintu yang terkunci, mengungkap cerita-cerita yang terkubur, dan terkadang membangunkan arwah-arwah yang seharusnya dibiarkan tidur selamanya. Aku menyebut diriku seorang pembuat film dokumenter. Meski portofolioku lebih banyak berisi video pernikahan dan profil perusahaan yang membosankan. Jauh di dalam hatiku, aku terobsesi dengan tempat-tempat yang dilupakan waktu dan legenda-legenda yang berbisik di baliknya. Dan obsesiku kali ini memiliki nama. Pabrik Gula Kalimati. Ini bukan sekedar proyek iseng. Ini personal. Almarhum kakekku dulu bekerja di sana. Di tahun-tahun terakhir pabrik itu beroperasi. Aku tumbuh dengan dongeng sebelum tidur yang ganjil. Bukan tentang kancil atau bawang merah, tapi tentang bisikan-bisikan samar mengenai Kalimati. Kakek tidak pernah mau bercerita banyak. Wajahnya selalu berubah pias. Beliau hanya pernah berkata, "Di sana, mesin tidak pernah benar-benar berhenti bekerja, Le. Dan gulanya selalu minta tambah." Kalimat itu menghantuiku hingga dewasa. Dan kini, dengan sedikit uang tabungan dan semangat naif, aku memutuskan untuk membuat film yang akan menjadi karya terbesarku. Aku akan mengungkap legenda pabrik gula Kalimati. Kalimati, Sungai Mati. Nama itu diberikan warga karena sebuah anak sungai di dekat pabrik yang airnya perlahan menjadi hitam dan pekat oleh limbah gula bertahun-tahun yang lalu. Pabrik itu sendiri adalah sebuah monster dari besi dan bata yang dibangun di era kolonial dan telah ditinggalkan selama lebih dari 50 tahun. Bangunannya masih berdiri, sebuah monumen bisu di tengah hamparan ladang tebu yang kini tumbuh liar dan tak terurus. Risetku membawaku ke sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, rumah Mbah Karto, seorang sesepuh yang konon usianya sudah mendekati 1 abad. Beliau adalah salah satu dari sedikit orang yang masih hidup yang pernah bekerja di pabrik itu saat masih jaya. Aku disambut di terasnya yang sederhana, disuguhi teh melati yang wangi. Aku menyalakan kameraku. "Jadi anak muda dari kota mau tahu soal Kalimati?" Mbah Karto memulai. Suaranya serak seketik kertas kering. Matanya yang keriput menatapku tajam, seolah mengukur nyaliku. "Kenapa? Apa yang kau cari di sarang penderitaan itu?" "Saya ingin mendokumentasikan sejarahnya, Mbah, dan legendanya," jawabku mencoba terdengar profesional. Mbah Karto tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Sejarah dan legenda di Kalimati itu satu, Nak. Keduanya ditulis dengan keringat, air mata, dan darah. Beliau berhenti, menyulut rokok kreteknya dengan tangan gemetar. "Pabrik itu," Mbah Karto melanjutkan, tatapannya menerawang. "Pabrik itu adalah kerajaan kecil milik Meneer van der Vliet. Orang Belanda tinggi besar, dengan kumis melintang kaku dan mata biru sedingin es. Dia tidak berjalan. Dia berbaris. Dia tidak bicara. Dia memberi perintah. Baginya, kami para kuli ini bukan manusia. Kami adalah skrup dan roda gigi dalam mesin raksasanya. Bekerja dari sebelum ayam berkokok sampai bulan menggantung tinggi. Banyak yang roboh karena kelelahan, mati karena disentri. Jasad mereka dianggap limbah. Seringkali hanya dikubur seadanya di tanah kosong di belakang pabrik, tanpa nisan, tanpa nama. Asap rokok mengepul dari mulutnya, seperti kabut yang keluar dari gerbang masa lalu. Tapi puncak dari semua kekejaman itu terjadi pada suatu musim giling yang sangat sibuk. Lanjutnya suaranya menjadi lebih pelan, nyaris berbisik. Ada seorang kuli muda, namanya Jono, anak yatim piatu serajin kerbau. Dia kelelahan setelah bekerja 20 jam tanpa henti. Saat sedang mendorong tebu ke mulut mesin penggiling nomor 3
yang paling besar. Dia terpeleset. Tangannya tergilas lebih dahulu. Mbah Karto memejamkan mata. Kita semua berteriak menyuruh operator menghentikan mesin. Tapi Meneer van der Vliet yang sedang mengawasi dari atas justru membentak kami. Dia marah karena produksi akan terganggu. Menurut cerita dari mereka yang ada di dekatnya, dia menendang sisa tubuh Jono yang panik itu hingga sepenuhnya masuk ke dalam gilingan, biar jadi pemanis ekstra, katanya sambil tertawa. Aku menahan nafas. Perutku mual. Sejak itu, kata Mbah Karto, membuka matanya yang kini memerah. Gula yang dihasilkan dari mesin nomor 3 selalu berwarna sedikit kemerahan. Dan para kuli yang terpaksa mengemasnya bersumpah gula itu berbau anyir. Lalu, mandor gula itu, Mbah? Tanyaku pelan. Oh, sang mandor. Mbah Karto menghembuskan asap terakhir. Beberapa tahun setelah insiden itu, kesabaran para kuli habis. Terjadi pemberontakan. Mereka menyerbu kantor Meneer van der Vliet. Mereka menyeretnya beramai-ramai dan melemparkannya ke mesin giling yang sama, mesin nomor 3. Keadilan yang berlumur dosa. Setelah itu, pabrik tidak pernah sama lagi. Arwah sang Meneer yang kejam bercampur dengan arwah Jono yang tersiksa dan ratusan kuli lain yang mati di sana. Mereka menjadi satu. Mereka menjadi penjaga abadi pabrik itu. Sang mandor gula. Matanya, kata orang, seperti bara api. Tangannya terbuat dari besi berkarat. Dia terus bekerja di malam hari, mencoba menjalankan pabriknya lagi. Mencari tebu baru untuk digiling. Di akhir wawancara, Mbah Karto memegang lenganku. Cengkramannya, meski dari tangan yang rentah, terasa kuat. Anak muda, dengarkan aku. Jika kau nekat masuk ke sana, ada aturannya. Jangan pernah sebut nama Meneer atau Jono di dalam sana. Jangan sentuh mesin nomor 3. Dan yang paling penting, jika kau mencium bau gula gosong yang sangat kuat, lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tentu saja, aku mengangguk sopan, tapi dalam hati aku menganggapnya sebagai tahayul yang akan menjadi bumbu drama yang bagus untuk filmku. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan gerbang pabrik gula Kalimati. Gerbangnya raksasa, setinggi 3 meter, besinya berkarat hingga berwarna merah darah, dan dililit oleh tanaman selur berduri. Di belakangnya, bangunan pabrik menjulang seperti bangkai seekor leviatan. Cerobong asapnya yang setinggi puluhan meter menusuk langit mendung seperti sebuah nisan raksasa untuk industri yang telah mati. Hening. Keheningan yang menekan. Bahkan suara hewan pun seolah enggan mendekat. Hanya ada desau angin dan aroma aneh yang menusuk hidungku. Bau gula yang dibakar terlalu lama, sedikit gosong, bercampur dengan bau karat yang tajam dan bau tanah basah yang lembab. Aku mendorong gerbang yang tidak terkunci. Deritnya yang panjang dan melengking memecah kesunyian, seolah sebuah pengumuman yang tidak diinginkan atas kedatanganku. Aku menghabiskan siang hari itu untuk peninjauan awal. Dengan kamera di tangan, aku melangkah masuk. Ruangan pertamanya adalah aula penerimaan tebu. Rel-rel lori tua berkarat tampak seperti tulang rusuk yang mencuat dari lantai beton. Aku berjalan lebih dalam, menuju jantung pabrik, aula penggilingan. Ruangan itu luar biasa besar. Langit-langitnya hilang dalam bayangan di atas. Dan cahaya matahari masuk dalam pilar-pilar diagonal dari jendela-jendela pecah, menyorot partikel debu yang menari-nari seperti spora gaib. Dan di sana, berbaris seperti dewa-dewa besi yang tertidur, berdirilah mesin-mesin penggiling itu. Aku mendekati mesin yang paling besar di tengah, yang memiliki plakat kuningan bertuliskan nomor 3. Hawa di sekitarnya terasa lebih dingin. Aku meletakkan tanganku di badannya yang berkarat. Terasa seperti menyentuh batu nisan. Aku melanjutkan eksplorasiku.
Aku menemukan satu buah kelempeng kayu anak-anak yang sudah lapuk di dekat mesin nomor 3. Aku merekamnya. Aku menemukan goresan-goresan di dinding ruang pendidikan, seperti orang menghitung hari. Aku merekamnya. Aku naik ke kantor Meneer van der Vliet di lantai 2. Di sana, di atas meja kayu yang lapuk, terletak sebuah buku besar catatan produksi. Terbuka. Aku meniup debunya. Halaman itu adalah entry untuk bulan Juni 1958. Dan di salah satu baris tanggal, aku melihat catatan. 1. Werknemer ongeval. Production stop. 1. Pekerja kecelakaan. Produksi berhenti. Di samping tulisan itu, ada noda berwarna coklat dalam besar. Saat matahari mulai condong ke barat, aku kembali ke aula utama untuk mempersiapkan segalanya. Aku akan tinggal malam ini. Aku memasang 3 kamera inframerah di berbagai sudut. Aku juga menempatkan beberapa perekam audio digital. Aku merasa seperti pemburu yang sedang memasang perangkap. Senja tiba. Bayangan-bayangan menjadi panjang dan menakutkan. Pabrik itu seolah menarik nafas dalam-dalam dan kegelapan mulai merayap keluar dari setiap sudut. Aku duduk di dekat pintu masuk dengan monitor kecil yang menampilkan gambar dari ketiga kameraku. 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. 2 jam. Hanya suara angin yang semakin kencang. 3 jam, aku mulai merasa mengantuk dan konyol. Mungkin ini hanya pabrik tua biasa. Gumamku pada diri sendiri. Lalu, tepat saat jam di ponselku menunjukkan pukul 2 kurang 2 menit dini hari, aku mendengarnya. Aku langsung tegak. Suara itu dalam, berat dan bergetar hingga ke lantai beton. Itu suara logam, berirama, bukan suara angin. Suara itu berasal dari jantung aula penggilingan. Aku menatap monitor di tanganku dengan jantung berdebar. Gambar dari ketiga kamera masih statis, tapi aku tidak salah dengar. Mesin-mesin itu bergerak. Roda-roda gerigi raksasa itu berputar 1 cm demi 1 cm dengan suara erangan yang menyakitkan, seolah tulang-tulang raksasa sedang diregangkan setelah tidur berpuluh-puluh tahun. Bau gula gosong yang tadi hanya samar kini menguar pekat, memenuhi udara. Manis yang memualkan. Dan di baliknya ada bau lain yang lebih tajam. Bau tembaga. Bau darah segar. Aku menatap lekat-lekat pada monitor kamera nomor 2 yang menghadap langsung ke mesin giling nomor 3. Di layar inframerah, aku melihat suhu di sekitar mesin itu turun drastis. Kabut dingin seolah muncul di sekitarnya. Mesin itu bergerak semakin cepat. Lalu, untuk sepersekian detik, sesuatu melintas di depan lensa. Sesuatu yang tinggi, kurus, dan bentuknya tidak wajar. Seolah bayangan itu sendiri terbuat dari asap dan penderitaan. Kash! Gambar dari kamera nomor 2 langsung berubah menjadi salju digital. Putus. Aku membeku. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap ke dalam kegelapan pekat di ujung aula, tempat mesin-mesin itu terus mengerang dalam siklus kerjanya yang mustahil. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kemudian, aku mendengar suara baru. Suara yang tidak terekam oleh alatku. Langkah kaki. Di lantai 2, di atas catwalk metal di atasku. Berat. Tidak rata. Satu kaki melangkah normal, satu lagi diceret. Aku tidak sendirian. Pabrik ini tidak sedang tidur. Pabrik ini sedang memulai siklus kerjanya. Dan sang mandor baru saja datang untuk mengawasi. Suara itu ada di atasku. Berat, tidak rata, dan dingin. Setiap langkahnya seolah menghantam palu langsung ke gendang telingaku. Naluri bertahan hidup yang tadinya lumpuh oleh rasa takut, kini berteriak di dalam kepalaku. Lari. Aku tidak berpikir lagi. Ambisi
dokumenter, pembuktian, semua itu lenyap digantikan oleh satu keinginan purba, keluar dari tempat ini hidup-hidup. Aku menyambar tasku yang berisi kamera utama dan laptop, meninggalkan tripod dan peralatan lainnya. Aku tidak peduli. Aku berbalik dan berlari membabi buta menuju pintu masuk utama, tempat aku masuk tadi sore. Tapi, pabrik ini seolah tidak mau melepaskanku. Suara erangan mesin-mesin raksasa itu terasa semakin keras, seolah mengejek usahaku. Bau gula gosong yang memuakkan terasa semakin pekat, membuatku ingin muntah. Langkah kaki di atasku berhenti. Lalu, aku mendengarnya lagi. Kali ini, bukan di atasku, tapi di lantai yang sama denganku. Di ujung lain aula penggilingan yang gelap. Dia turun. Dia tahu aku di sini dan dia mendekat. Aku tidak berani menoleh. Aku terus berlari. Pintu kayu raksasa yang tadi sore kubuka dengan mudah kini terasa macet. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga. "Ayo!" teriakku pada diriku sendiri. Dengan satu dorongan terakhir, pintu itu terbuka. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, terasa seperti sebuah tamparan yang menyadarkan. Aku melompat keluar, berlari melintasi halaman depan yang gelap, tidak peduli pada ilalang yang menggores kakiku. Aku tidak berhenti sampai aku mencapai gerbang utama. Aku mendorongnya, dan dengan suara derit yang panjang, aku berhasil keluar. Aku berlari menuju mobilku yang terparkir di pinggir jalan. Tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil. Aku menyalakan mesin dan menginjak gas sedalam-dalamnya, meninggalkan pabrik gula Kalimati yang siluetnya tampak seperti monster yang mengawasiku pergi dari kaca spion. Aku tidak memelankan laju mobilku sampai aku melihat cahaya lampu dari pemukiman desa. Aku kembali ke penginapan kecil tempatku menyewa kamar. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di lantai bersandar di pintu yang sudah kukunci dan kuganjal dengan kursi. Badanku masih gemetar. Setiap suara di luar jendela membuatku melonjak kaget. Tapi seiring matahari terbit, rasa takut yang membabi buta itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa penasaran seorang pembuat film. Aku selamat. Dan aku punya rekaman. Siang itu, setelah memaksa diriku untuk makan dan minum kopi yang banyak, aku membuka laptopku. Aku menghubungkan kartu memori dari kamera utama dan perekam audio digital yang berhasil kubawa. Inilah saatnya pembuktian. Aku membuka file dari kamera nomor 1 dan 3. Keduanya menunjukkan gambar statis dari sudut yang berbeda di aula penggilingan. Tidak ada penampakan. Tapi saat aku menyalakan audionya, suaranya ada di sana. Erangan mesin-mesin itu terekam dengan jelas. Aku memakai headphone studio, menaikkan volume, dan mulai menerapkan filter audio, mencoba menghilangkan suara dengungan frekuensi rendah dari mesin. Dan di balik kebisingan itu, aku menemukannya. Bisikan. Puluhan suara berbisik tumpang tindih dalam penderitaan. Dan di antaranya, ada satu suara yang lebih jelas dari yang lain. Sebuah perintah dalam bahasa Belanda. "Sneller, werken!" Suara meneer radar Vliet. Lalu, aku memutar rekaman dari menit-menit terakhir sebelum aku kabur. Dan di sana, terekam dengan jelas suara langkah kaki yang diseret itu. Bres, tap, bres, tap. Suara yang membuat bulu kuduku kembali berdiri. Kemudian, aku beralih ke rekaman video dari kamera nomor 2. File itu rusak, tidak bisa diputar. Tapi aku tidak menyerah. Aku menggunakan software recovery untuk mengekstrak beberapa frame terakhir sebelum kamera itu mati. Setelah proses yang terasa seperti selamanya, aku berhasil. Aku mendapatkan 5 frame terakhir dalam resolusi rendah. 4 frame pertama hanya menunjukkan mesin giling nomor 3. Tapi di frame kelima, dia ada di sana.
melintas di depan lensa. Bukan sekadar bayangan, bentuknya ada, sangat tinggi, kurus hingga tidak proporsional. Lengannya panjang dan salah, dan satu kakinya tertekuk ke belakang dengan sudut yang mustahil. Tidak ada wajah, hanya kegelapan yang lebih pekat dari bayangan di sekitarnya. Sang mandor gula. Aku punya buktinya. Aku berhasil. Seharusnya aku senang. Tapi yang kurasakan hanyalah rasa dingin yang semakin menjadi. Malam itu, teror itu tidak lagi tinggal di pabrik. Dia mengikutiku pulang. Saat aku sedang mencoba untuk tidur, aku mulai menciumnya lagi. Bau itu, bau gula gosong yang memuatkan. Aku langsung duduk. Aku mengendus udara di kamar penginapanku. Baunya nyata, samar tapi ada. Aku memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa, tapi bau itu tetap ada seolah menempel di udara, mengingatkan aku bahwa aku telah mengusik sesuatu, mengingatkan aku bahwa dia tahu di mana aku berada. Aku tidak bisa tidur malam itu. Dan saat aku akhirnya terlelap karena kelelahan menjelang subuh, aku bermimpi. Aku tidak sedang menonton film. Aku berada di dalamnya. Tapi aku bukan Adi. Aku melihat dari mata orang lain. Aku melihat tanganku sendiri. Kurus, kapalan, dan kotor. Aku bisa merasakan panas dan lembabnya udara pabrik. Aku bisa mendengar teriakan para mandor dalam bahasa Belanda dan gemuruh mesin yang memekakkan telinga. Aku melihat wajah-wajah kuli lain yang kelelahan dan putus asa. Lalu aku melihatnya. Meneer van der Vliet berdiri di atas catwalk menatap ke bawah dengan mata dinginnya. Dia menunjuk ke arahku, atau lebih tepatnya ke arah orang yang sedang kupinjam tubuhnya ini. Dia meneriakkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu pandanganku berputar hebat. Aku merasa tubuhku terdorong. Aku melihat ke depan, ke mulut mesin penggiling nomor 3 yang menganga dan terus berputar. Aku terbangun dengan teriakan. Aku basah bayi kuyup dengan keringat. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah sebuah kenangan. Kenangan milik Jono. Arwahnya atau arwah pabrik itu baru saja menunjukkan kepadaku bagaimana rasanya mati di sana. Saat itulah aku sadar. Lari tidak ada gunanya. Sesuatu dari pabrik Kalimati telah mengaitkan dirinya kepadaku. Dia telah menunjukkan kepadaku kenangannya. Dia telah mengunjungiku dengan aromanya. Ini bukan lagi sekadar proyek dokumenter. Ini telah menjadi urusan pribadiku. Orang waras akan mengemasi barangnya dan pergi sejauh mungkin dari desa ini. Tapi aku bukan orang waras. Aku adalah seorang pembuat film yang keras kepala. Dan aku sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Bukti yang kumiliki belum cukup. Bisikan, bayangan di satu frame, suara langkah kaki, itu bisa diperdebatkan. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang jelas, sesuatu yang tak terbantahkan. Aku harus kembali. Tapi kali ini, bukan hanya untuk mengobservasi. Bukan untuk memasang perangkap dan menunggu. Kali ini, aku yang akan menjadi umpannya. Aku akan memprovokasinya. Aku akan melakukan hal-hal yang diperingatkan Mbah Karto untuk tidak kulakukan. Aku akan pergi ke jantungnya, ke mesin giling nomor 3. Dan aku akan mencoba berkomunikasi langsung dengan sang mandor. Malam itu, aku tidak tidur. Aku merencanakan semuanya. Aku menyiapkan kamera yang lebih kecil dan lebih portable, mikrofon yang lebih sensitif, dan sebuah senter kepala yang sangat terang. Aku tidak akan duduk di kegelapan lagi. Aku akan menghadapinya. Saat senja tiba di hari berikutnya, aku kembali berdiri di depan gerbang pabrik gula Kalimati. Hujan gerimis mulai turun, membuat suasana semakin kelam. Aku mendorong gerbang itu terbuka. Kali ini suaranya tidak terdengar seperti pengumuman, tapi seperti sebuah sambutan. Seolah-olah pabrik itu sudah menungguku pulang.
Dengan tekad dingin yang menutupi rasa takutku yang luar biasa, aku melangkah masuk sekali lagi, menuju shift malamku yang kedua. Aku melangkah melewati gerbang berkarat itu untuk kedua kalinya. Hujan gerimis yang turun terasa seperti jutaan jari dingin yang menepuk-nepuk jaketku. Kali ini berbeda. Tidak ada lagi keraguan seorang pengamat. Yang ada hanyalah tekad dingin seorang partisipan yang sadar betul bahwa ia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Pabrik itu terasa hidup. Jika kemarin siang ia terasa seperti bangkai raksasa, dan tadi malam seperti makam yang gelisah, malam ini ia terasa seperti sarang seekor predator yang terbangunkan. Setiap sudut gelap seolah menatapku. Setiap tetes air hujan yang jatuh dari atap yang bocor terdengar seperti hitungan mundur. Bau gula gosong dan karat terasa lebih tajam, seolah pabrik ini mengenaliku dan menyambutku dengan napasnya yang busuk. Aku tidak lagi berjalan mengendap-endap. Langkahku mantap dan bertujuan. Melewati aula penerimaan, aku langsung menuju jantungnya, aula penggilingan. Suara langkah sepatuku menggema di ruangan raksasa itu, sebuah intrusi yang lancang di dalam keheningan yang menekan. Di sana, di tengah aula, mesin giling nomor 3 berdiri seperti sebuah altar sesat yang terbuat dari besi. Diam. Tidak bergerak. Seolah peristiwa semalam tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, di bawah lapisan karat dan debu itu ada sesuatu yang berdenyut, sesuatu yang menunggu. Aku berhenti tepat di depannya. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin, membuat napasku mengepul tipis di depan wajah. Aku meletakkan tasku, mengeluarkan kamera portableku, menyalakannya dan memasang senter kepala. Cahayanya yang putih dan tajam membelah kegelapan, menyorot detail-detail mengerikan pada mesin itu. Noda-noda coklat kemerahan yang kemarin kulihat, kini tampak lebih gelap, lebih basah di bawah sorotan lampu. Aku berdiri diam selama beberapa menit, hanya mendengarkan suara hujan di atap, suara angin di jendela pecah, dan detak jantungku sendiri yang berdebar di telinga. Aku tahu, dia ada di sini, mengawasiku, menungguku melakukan langkah pertama. Baiklah, jika itu yang kau mau. Menghela nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, aku melanggar aturan pertama Mbah Karto. Aku maju selangkah dan meletakkan telapak tanganku di badan mesin yang dingin dan berkarat itu. Sebuah getaran, sangat samar tapi nyata. Bukan getaran mekanis, tapi getaran seperti kau menyentuh sarang lebah. Sebuah energi yang tertidur, yang beresonansi dengan sentuhanku. Aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkannya di sana, membiarkan dinginnya merambat ke lenganku. Aku kembali. Bisikku pada mesin itu. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Hening. Tidak ada jawaban. Rasa takut mulai merayap lagi, tapi aku menekannya. Aku datang ke sini untuk sebuah jawaban, untuk sebuah penampakan yang tak terbantahkan. Aku kembali. Aku tahu kau di sini. Aku menunggu. Masih hening. Aku sadar. Aku harus lebih berani. Aku harus memanggil mereka. Aku menarik nafas lagi, kali ini lebih dalam. Dan dengan suara yang kukeraskan agar menggema di seluruh aula, aku melanggar aturan kedua Mbah Karto. Jono, apa kau di sini? Angin di luar tiba-tiba berhenti. Suara hujan di atap seolah mereda. Keheningan menjadi absolut. Aku merasa seolah seluruh alam semesta sedang menahan napas, menunggu jawaban. Lalu, tolong. Sebuah bisikan, sangat dekat, tepat di telinga kiriku. Aku melonjak kaget, langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bisikan itu begitu jernih. Suara seorang anak laki-laki yang penuh penderitaan. Sebelum aku sempat memprosesnya, bisikan lain menjawab dari sisi kananku. Tidak ada pertolongan. Lalu satu lagi dari depan, satu lagi dari belakang. Bisikan-bisikan itu muncul dari segala arah. Puluhan, mungkin ratusan suara.
Ada yang merintih kesakitan dalam bahasa Jawa, ada yang mengumpat dalam bahasa Sunda, dan di antara semuanya, ada satu suara yang paling dominan. Suara perintah yang kasar dan dingin dalam bahasa Belanda. Werken, jij leie hond. Aku terhuyung mundur, menutup telingaku. Tapi percuma. Suara-suara itu seolah tidak masuk lewat telinga, tapi langsung ke dalam tengkorakku. Kepalaku pusing. Bau gula gosong yang tadi hanya samar, kini meledak di udara. Sangat pekat, hingga membuat mataku perih dan perutku mual. Aku menatap ngeri ke arah mesin nomor 3. Getaran di mesin itu semakin kuat. Bukan lagi getaran samar, tapi sebuah guncangan pelan yang membuat seluruh badannya yang raksasa berderak. Apa maumu? Teriakku pada pusaran suara itu. Dan mesin itu menjawab. Dari sambungan-sambungan pipanya, dari celah-celah di antara roda geriginya, mulai mengalir keluar sebuah cairan. Cairan kental, hitam pekat, seperti molase atau oli bekas. Cairan itu menetes perlahan ke lantai beton, membentuk genangan kecil yang tidak memantulkan cahaya. Baunya manis, tapi manis yang salah. Manis yang busuk. Aku terus merekam dengan tangan gemetar. Inilah buktinya. Inilah yang kucari. Tapi kengeriannya jauh melebihi apa yang kubayangkan. Cairan hitam itu terus mengalir, semakin banyak. Lalu aku sadar, itu bukan sekedar cairan. Di dalamnya ada sesuatu. Aku menyorotkan senterku ke genangan itu. Di dalam kegelapan kental itu, aku melihat wajah-wajah. Wajah-wajah yang samar, terdistorsi dalam kesakitan, muncul dan tenggelam seperti dalam mimpi buruk. Wajah-wajah para kuli, wajah Jono yang menjerit tanpa suara, dan wajah Menir van der Vliet yang menyeringai kejam. Saat itulah aku menerima sebuah pemahaman. Bukan lewat suara, tapi sebuah gelombang pikiran yang menghantam kesadaranku. Sebuah pengetahuan dingin yang diunduh langsung ke dalam otakku. Ini bukan sekedar hantu. Ini bukan sekedar arwah penasaran. Entitas ini, sang mandor gula, adalah sebuah kesadaran kolektif. Sebuah spirit kerja yang lahir dari penderitaan dan kebrutalan. Dia tidak punya tujuan lain selain satu hal. Menjalankan publik. Dia tidak ingin mengusirku. Dia tidak ingin membunuhku. Setidaknya belum. Dia kesepian. Dia butuh operator. Dia butuh pengawas. Dia sedang mewawancaraiku. Semua yang terjadi semalam, suara-suara, penampakan bayangan, itu bukan ancaman. Itu adalah demonstrasi. Sebuah pameran kekuatan. Dia menunjukkan produktivitasnya. Dan sekarang, dia menungguku untuk menerima pekerjaan itu. Saat pikiran itu selesai, suara-suara di kepalaku menjadi satu suara. Bergabung menjadi satu suara tunggal yang mengerikan. Suara yang merupakan campuran dari rintihan Jono, bentakan Menir, dan puluhan kuli lainnya. Jadilah mata kami, jadilah tangan kami. Cairan hitam itu berhenti mengalir dari mesin. Genangan di lantai itu mulai bergerak. Bukan mengalir, tapi merayap. Seperti seekor amoeba raksasa. Dia merayap pelan di lantai beton, lurus ke arah tasku yang tergeletak beberapa meter dariku. Aku hanya bisa menonton dengan ngeri. Saat ujung dari gumpalan hitam itu menyentuh tas ranselku yang terbuat dari kanvas, asap langsung mengepul. Seperti asam, kain ransel itu mulai meleleh, berlubang, seolah disiram oleh asam paling kuat. Cairan itu korosif. Dia sedang menunjukkan apa yang akan terjadi jika aku menolak. Menjadi bahan bakar, menjadi pemanis ekstra. Sama seperti yang lain. Pilih. Suara itu kembali menggema di kepalaku. Memerintah atau digiling. Kehalan. Tiba-tiba, dari atas, dari catwalk metal di lantai 2,
aku mendengar suara itu lagi. Suara yang membuat darahku membeku. Langkah kaki yang diseret. Bres. Klang. Bres. Klang. Dia turun. Sekarang bukan untuk mengawasi, tapi untuk menjemputku. Untuk mendengar jawabanku secara langsung. Aku terpojok. Di depanku, mesin neraka yang terus mengeluarkan cairan korosif. Di belakangku, di suatu tempat di tangga besi yang gelap, sang mandor gula sedang menuruni anak tangga satu persatu semakin dekat. Kameraku masih menyala merekam semuanya, tapi aku sadar ini bukan lagi tentang membuat film. Ini tentang pilihan terakhirku. Langkah kaki itu. Bers, klang, bers, klang. Semakin dekat. Aku bisa mendengarnya menuruni anak tangga terakhir dari catwalk logam itu. Sebentar lagi, dia akan berada di lantai yang sama denganku. Di depanku, cairan hitam pekat itu terus merayap. Sudah hampir menjilat ujung sepatuku. Bau gula gosong dan anyir begitu pekat hingga aku merasa sesak nafas. Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalaku, lebih cepat dari kilat. Lari? Kemana? Semua pintu keluar terasa begitu jauh. Melawan? Bagaimana? Aku tidak bisa melawan sebuah entitas yang terbuat dari mimpi buruk dan penderitaan. Lalu, suara dari gabungan arwah itu kembali menggema di dalam otakku. Pilih. Memerintah atau digiling. Menjadi sang Menier atau menjadi sang Jono. Di tengah kepanikan itu, sebuah pikiran lain muncul. Sebuah pikiran yang lahir dari keputusasaan total. Entitas ini, sang mandor, bukanlah satu makhluk. Dia adalah gabungan. Sebuah fusi yang tidak stabil. Lahir dari kebencian dan rasa sakit. Menier membenci para kuli. Para kuli membenci Menier. Jono tersiksa di antara keduanya. Mungkin, di dalam konflik itulah letak kelemahannya. Aku tidak akan memilih salah satu. Aku akan menghancurkan keduanya. Aku menegakkan tubuhku. Rasa takutku tidak hilang. Tapi kini ia ditemani oleh sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan atas nama Jono. Atas nama ratusan kuli tanpa nama. Dan atas nama diriku sendiri yang diseret ke dalam neraka ini. Langkah kaki itu kini berada di lantai yang sama denganku. Di suatu tempat dalam kegelapan di belakangku. Aku bisa merasakan hawa dinginnya yang menusuk punggungku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke arah mesin nomor 3 yang bergetar hebat. Aku menarik nafas dan dengan suara sekeras yang kubisa, aku berteriak, menantang. Aku tidak akan memilih. Aku melanggar aturan terakhir Mbah Karto. Aku akan menyebut nama mereka. Jono, teriakku. Suaraku menggema di aula jaksasa itu. Apa kau dengar aku? Apa kau akan selamanya menjadi budak dari orang yang membunuhmu? Apa ini yang kau mau? Seketika, getaran di mesin itu berubah. Suara erangannya terdengar seperti rintihan kesakitan. Bisikan-bisikan di kepalaku menjadi kacau. Aku bisa mendengar suara Jono yang menjerit. Tidak! Lalu aku memutar badanku sedikit, masih menatap mesin itu, tapi suaraku kini kutujukan pada kegelapan di belakangku, tempat sang mandor berdiri. Dan kau, Menier van der Vliet, teriakku lagi. Apa kau masih menikmati kekuasaanmu? Bahkan setelah kau dilempar ke mesin ini seperti sampah oleh orang-orang yang kau hina. Mereka menghancurkanmu. Kau kalah. Saat itulah, seluruh pabrik seolah mengamuk. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi jeritan massal. Mesin nomor 3 bergetar begitu hebat hingga baut-baut tua mulai berjatuhan dari badannya. Dan dari kegelapan di belakangku, aku mendengar suara geraman yang penuh amarah dan kebencian. Langkah kaki itu tidak lagi diseret. Kini ia berlari ke arahku. Inilah kesempatanku. Aku meraih tas kameraku yang sebagian sudah meleleh. Aku tidak peduli isinya. Aku merogoh ke dalam saku sampingnya, mencari satu benda yang selalu kubawa saat eksplorasi ke tempat lembab. Sebuah kaleng semprotan anti serangga berukuran besar.
Saat sosok bayangan raksasa itu menerjang keluar dari kegelapan, sebuah bentuk yang tidak mungkin ada, tinggi, kurus, dengan mata merah membara. Aku sudah siap. Aku juga mengeluarkan pematik api dari sakuku. Merasakan api nerakamu sendiri! Aku menekan nozzle kaleng semprotan itu, mengarahkannya ke genangan cairan hitam di lantai dan menyalakan pematik api di depannya. Sebuah semburan api raksasa menyalak, mengubahku menjadi penyembur api dadakan. Api itu menyambar genangan cairan hitam pekat di lantai. Seketika, api itu menjalar, bukan seperti api biasa. Warnanya biru kehijauan yang tidak wajar dan menyebar dengan kecepatan kilat, menciptakan sebuah sungai api yang mengalir lurus kembali ke sumbernya, ke mesin giling nomor 3. Sosok sang mandor yang sedang menerjangku menjerit dengan suara 1000 orang saat api itu menyentuh kakinya. Sosok bayangannya terbakar, menggeliat, dan tertarik kembali ke arah mesin. Mesin nomor 3 kini dilalap oleh api neraka berwarna hijau. Dia tidak lagi mengerang, dia menjerit. Jeritan logam yang menyatu dengan jeritan ribuan jiwa. Aku bisa melihat wajah-wajah di dalam api itu. Wajah Van der Vliet yang terbakar amarah, wajah Jono yang menangis lega, dan wajah-wajah lain yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua terbakar bersama dalam sebuah kremasi massal yang tertunda selama 50 tahun. Bau gula gosong kini bercampur dengan bau daging terbakar. Aku berhasil menghancurkannya. Tapi pabrik itu tidak akan membiarkanku menang dengan mudah. Panas dari api neraka itu membuat struktur logam tua di atas mulai melengkung. Atap aula penggilingan yang raksasa itu mulai berkederak dan mengerang. Aku harus keluar. Sekarang, aku berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu utama. Di belakangku aku mendengar suara ledakan-ledakan kecil saat mesin-mesin lain mulai ikut terbakar. Besi-besi raksasa mulai berjatuhan dari langit-langit. Ini bukan lagi pabrik. Ini adalah kuburan metal yang sedang runtuh. Aku berhasil mencapai pintu keluar dan mendorong diri ke udara malam yang basah oleh hujan. Tepat saat seluruh atap aula mahan ambruk ke dalam dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Aku tersungkur di lumpur, batuk-batuk, menatap pabrik yang kini menjadi sebuah neraka yang membara. Aku selamat. 1 tahun kemudian, aku duduk di studio apartemenku yang nyaman di Bandung. Di depanku, layar monitor menampilkan timeline sebuah video editor yang kompleks. Aku sedang mengerjakan sebuah proyek iklan untuk merek kopi terkenal. Aku berhasil. Hidupku berubah. Film dokumenterku Kalimati Shift Malam tidak pernah tayang di televisi. Aku hanya merilisnya di sebuah platform video online. Aku menggabungkan rekaman wawancara Mbah Karto dengan rekaman-rekaman rusak yang berhasil kuselamatkan dari malam-malam mengerikan itu. Suara bisikan, frame bayangan sang mandor, dan audio dari klimaks yang kacau balau. Video itu meledak, viral. Jutaan orang menontonnya. Para kritikus film independen memujinya. Mereka menyebutku seorang jenius horor found footage. Mereka memuji efek spesialku yang begitu realistis, desain suaraku yang brilian, dan penceritaanku yang mencekam. Tertawa kecil hambar. Efek spesial. Mereka pikir semua itu buatan. Tidak ada yang percaya itu nyata. Dan mungkin itu lebih baik. Aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Karir, pengakuan, stabilitas finansial. Aku lari dari kegagalanku di Jakarta dan aku menemukannya di neraka bernama Kalimati. Tapi setiap kemenangan selalu ada harganya. Terkadang, saat aku bekerja sendirian hingga larut malam, aku masih bisa menciumnya. Aroma yang sangat samar. Bau gula gosong. Dan saat aku menatap telapak tanganku di bawah cahaya lampu meja, aku bisa melihat bekas luka bakar kecil di sana. Tanda mata dari malam itu.
sebuah pengingat permanen. Aku mendapatkan ceritaku. Aku berhasil keluar dari pabrik itu. Tapi aku tidak yakin apakah ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana, atau ada bagian dari pabrik itu yang ikut pulang bersamaku.